Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTK 20, pembelajaran daring matematika kelas 11 SMK. Di video kali ini kita akan membahas latihan dan PR terdahulu. Kemarin saya memberikan 2 buah latihan dan 1 buah PR dengan 5 soal. Kita mulai membahas yang latihan terlebih dahulu. Baik, kita langsung masuk ke persoalan. Diketahui ada 2 titik. Yang pertama adalah titik A dengan koordinat 3,2 dan titik B dengan koordinat 7,5. Tentukanlah vektor AB dan besar vektor AB. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Kita akan mencari vektor AB. Vektor AB kita bisa buat dengan cara titik A adalah pangkal, titik B adalah ujung. Kita buat koordinat titik B terlebih dahulu. Koordinat titik B kita tulis dengan cara kolom seperti ini. Ini 7 dari sini. Kemudian 5 taruh di bawahnya. Kemudian dikurangi titik A sebagai pangkal. Masukkan 3 terlebih dahulu. 3, kemudian baru 2. Kurung tutup sama dengan, kemudian atas dikurangi atas, bawah kurangi bawah. 7 dikurang 3, 4, 5 dikurang 2, 3. Selesai. Vektor AB 4,3. Ditulis secara kolom akan seperti ini, jadinya ditulis secara mendatar jadinya 4,3 dan ditulis dengan menggunakan kombinasi linear, maka akan menjadi 4i plus 3j karena semuanya positif. Kemudian kita beranjak ke yang B. Besar vektor AB. Nah, lambang besar vektor AB atau panjang vektor AB adalah mutlak AB sama dengan akar dari, kita tuliskan rumusnya aja. Saya menggunakan rumus yang kedua yang lebih simpel. Akar dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan, kita masukkan x itu apa? X adalah komponen vektor AB. Siapa itu? 4. Ini ya. 4. Ini kita masukkan 4 kuadrat ditambah komponen y. Y-nya adalah 3. Kita masukkan 3 kuadrat. Ini kurang panjang sedikit. Sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Kita tambahkan di sini jadi panjang vektor AB adalah 5. Karena di sini nggak ada satuannya, kita tambahkan sendiri 5 satuan panjang. Oke, panjang yang betul ya ini ya, karena ini masih gampang. Kemudian kita beranjak ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah soal PAS, penilaian akhir semester tahun 2018. Ini sering sekali soal seperti ini muncul, sehingga kalian harus memperhatikan benar dan diingat-ingat model soal seperti ini. Baik, diketahui vektor P, komponennya min 3 dan 6. Min 3 komponen X, 6 komponen Y. Vektor Q, komponen X-nya 0, komponen Y-nya min 2. Jika vektor U dinyatakan dengan vektor P tambah vektor Q, maka besar U adalah, nah kita jawab di sini, jawab vektor U dinyatakan dengan vektor P tambah vektor Q, berarti vektor U sama dengan vektor P ditambah vektor Q, gitu. Maksudnya kalimat ini seperti ini. Sama dengan vektor P siapa? Ini, masukkan. Min 3 dan 6. Kemudian ditambah vektor Q-nya kita masukkan 0 dan min 2. Oke. Kemudian
Kita jumlahkan, min 3 tambah 0. Berapa? 3. Bukan ya. Min 3. 6 tambah min 2 hasilnya berapa? 8. Bukan juga. 6 tambah min 2 artinya 6 plus min, jadinya min. 6 min 2 jadinya 4. Betul. Oke, jadinya min 3, 4. Ditulis secara mendatar menjadi min 3, batasnya koma. Kalau kolom tanpa batas, tapi kalau mendatar ada batas koma. Min 3,4. Dan ditulis secara kombinasi linear min 3i plus, kenapa plus Pak? Karena 4-nya positif, plus 4c. Oke ya. Kemudian yang ditanya di sini adalah besar. Maka karena yang ditanya besar, maka kita mencari panjang U. Di mana Pak? Di sini ya. Kita cari panjang U-nya. Panjang vektor U sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar X kuadrat. X-nya min 3. Ingat, kalau dia minus, kalian menggunakan tanda kurung. Min 3 kuadrat ditambah Y-nya masukkan. 4 kuadrat. Ini panjangkan lagi. Sama dengan akar dari min 3 kuadrat. 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan akar dari 9 tambah 16 25, akar dari 25 5. Nah, sekarang jawabannya mana? Jawabannya adalah D. Oke, bisa ya, gampang ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas PR nomor 1. Tuliskan vektor-vektor tersebut ke dalam bentuk kombinasi linear. Baik, ini gampang sekali. Kita mulai dari vektor A. Vektor A dituliskan secara kolom 5, min 6 seperti ini. Secara baris 5, min 6 seperti ini. Dituliskan dalam bentuk kombinasi linear 5i min 6c. Selesai. Kemudian vektor B 0, 1 dituliskan secara mendatar 0,1 dituliskan secara kombinasi linear 0i plus 1c. 0i artinya apa sih Pak? 0 kali i. 0 dikali siapapun hasilnya 0. Kemudian ditambah 1 kali c. 1 kali c hasilnya berapa? Ya c. Berarti gimana ini? 0i-nya kita hilangkan karena dia kali 0, tinggal 1c, satunya kita tidak ditulis nggak apa-apa karena dia 1. Jadi hasilnya adalah c. Kemudian yang vektor c. Vektor c min 2, min 7, mendatarnya min 2, min 7, jadikan kombinasi linear min 2i min 7 C. Oke, hasilnya seperti ini. Gampang ya. Kita lanjutkan ke yang kedua. Diketahui vektor V sama dengan 3i min 4c. Kemudian vektor W 4i min 12c. Tentukan panjang vektor V dan vektor W. Oke, gampang sekali juga ini. Vektor V, ini kita jawab dulu. Jawab. Vektor V, kita ubah bentuk dulu. Kalau kalian bingung ini maksudnya seperti apa, ini kan ditulis dalam bentuk kombinasi linear. Kita ubah bentuk dulu dia. Kita ubah bentuk dia menjadi yang mudah, bisa kolom, bisa baris. Oke ya, ini 3i min 4c. Kita ubah menjadi bentuk kolom. Berarti berapa? 3-nya positif atau negatif? Positif, berarti 3. Kemudian C-nya ini negatif atau positif? Negatif, karena depannya ada minnya, berarti dia negatif. Min 4. Nah, 3 dan 4. Secara mendatar, 3, min 4. Oke ya. Maka komponen X-nya 3, komponen Y-nya min 4. Nah, sekarang baru kita mencari vektor, panjang vektor V-nya langsung. Sama dengan akar
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar X-nya masukkan 3 kuadrat ditambah Y-nya masukkan ini min 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 min 4 kuadrat 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 satuan panjang. Oke ya. Kemudian kita kerjakan sekarang yang W. Vektor W komponennya 4i min 12j sama dengan, kita rubah dulu dia 4 dan min 12. Jadinya 4, min 12. Nah, sekarang baru kita mencari panjangnya. Panjang vektor W sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari X-nya, berarti 4, kita masukkan 4 kuadrat tambah Y-nya berarti min 12, kurung, jangan lupa min 12 kuadrat, ini panjangkan lagi sedikit, sama dengan akar dari 4 kuadrat 16 ditambah min 12 kuadrat 144 sama dengan berapa ini? 6 tambah 4 0, 1 tambah 4 5, 6, 1 6 0. Berapa kalau ini di akar hasilnya? Oke, bingung? Sekarang perhatikan. 160 caranya gimana, Pak? 160 dibagi bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil berapa? 2. Bagi 2 jadinya 80. Bagi berapa lagi, Pak? Bilangan prima terkecil dulu. 2 lagi. 40. Bagi berapa lagi? 2 lagi. 20. Bagi berapa? 2 lagi. 10 dibagi berapa? 2 lagi jadinya 5. Nah, ini dia. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ada 1. 2 pangkat 5 kali 5. Oke ya. 2 pangkat 5 kali 5. Berarti dia akar 2 pangkat 5 kali 5. Bisakah disederhanakan? Bisa. Setiap ada yang kuadrat di dalam akar boleh dikeluarkan. Kalau 2 pangkat 5 itu artinya berapa? 2 pangkat 5 itu artinya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2. 2 pangkat 1 kan ini artinya. Tapi pangkat satunya nggak ditulis. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1. 2 tambah 2 tambah 1 di sini kan 5. Nah, satunya ini nggak ditulis. Jadinya seperti ini. Kemudian dikali 5. 2 pangkat 2 yang sebelah ini dan ini boleh keluar. Nah, 2 pangkat 2 ini keluar menjadi 2. 2 pangkat 2 ini keluar juga menjadi 2. Nah, akar, tinggal dalam akar ada 2 angka ini. 2 kali 5. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali 5, 10. Selesai. Jadi panjang V-nya itu 5 satuan panjang. Panjang W-nya 4 akar 10 satuan panjang. Gitu ya. Baik, lanjut. Sekarang kita akan menghitung yang A terlebih dahulu. Jawab yang A, vektor P ditambah vektor Q sama dengan vektor P-nya kita masukkan dulu. Min 6, 3 ditambah vektor Q-nya 2 min 5. Kita langsung masukkan hasilnya. Min 6 tambah 2 min 4. Hutang 6 disaur 2. Jadi kan hutangnya tinggal 4. Kemudian 3 ditambah min 5. 3 nyaur 3, dia punya hutang 5. Hutangnya 5 dan disaur 3, hutangnya tinggal 2. Jadi min 2. Oke ya. Ditulis dalam bentuk mendatar min 4, min 2. Ditulis dalam bentuk kombinasi linear min 4,
I min 2C. Nah, kemudian sekarang yang B. Disuruh menjumlahkan Q tambah R tambah P. Namun di sini ada tanda kurung di R dan P dulu, berarti kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Vektor Q ditambah dalam kurung vektor R tambah vektor P sama dengan vektor Q-nya kita tulis dulu 2 min 5 ditambah kurung besar vektor R kurung lagi min 1 min 7 ditambah vektor P min 6 3 kurung sama dengan 2 min 5 ditambah min 1 tambah min 6 hutang 1 hutang lagi 6 hutang 7 min 7 tambah 3 hutang 7 disaur 3 hutang tinggal 4 baru dijumlahkan 2 tambah min 7 punya hutang 7 disaur 2 hutangnya tinggal 5 min 5 tambah min 4 hutang 5 tambah hutang lagi 4 jadi hutangnya jadi 9 min 9 selesai jadi min 5, min 9 atau min 5i min 9j. Udah ya. Lanjut. Sekarang nomor 4. Jawab. Dari vektor-vektor yang diketahui pada nomor 3 di atas, jika vektor M sama dengan vektor P tambah vektor Q tambah vektor R, tentukanlah panjang vektor M. Oke ya. Jadi vektor M ini rumusnya vektor P tambah vektor Q tambah vektor R. Kita lihat di slide sebelumnya. Vektor PQR. Nah ini. PQR. Kalau kita jumlahkan hasilnya kan pasti sama. Ya kan? Tapi kita coba masukkan dulu di sini. Vektor M sama dengan vektor P tambah vektor Q tambah vektor R sama dengan vektor P-nya tadi min 63 min 63 ditambah vektor Q-nya 2 min 5 ditambah vektor R-nya min 1 min 7 min 1 min 7. Oke. Kita jumlahkan dari yang ada kurungnya dulu. Ini masih ajab min 6 dan 3 ditambah 2 tambah min 1 1 min 5 tambah min 7 min 12. Kemudian min 6 tambah 1 berapa? Min 5. 3 tambah min 12 min 9. Kalau dilihat hasilnya sama dengan yang di sana. Ini ya. Hasilnya sama dengan ini, yang B ini. Hanya bedanya kurungnya aja yang berbeda. Namun kalau penjumlahan, kurungnya ditaruh di manapun, mana dulu yang dijumlahkan, hasilnya akan tetap sama. Q tambah R dulu, baru tambah P, sama dengan R tambah P dulu, vektor R tambah vektor P dulu, baru ditambah dengan vektor Q, hasilnya akan tetap sama. Nah, ketemu vektor M punya komponen min 5 dan min 9. Baru kita mencari panjang vektornya. Panjang vektor M sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar dari X-nya berarti min 5. Dalam kurung min 5. Ingat-ingat, apabila angkanya negatif, harus menggunakan kurung. Kuadrat ditambah min 9 kuadrat. Sama dengan akar min 5 kuadrat 25, min 9 kuadrat 81. Kita jumlahkan. 5 tambah 1, 6, 2 tambah 8, 106. 106 caranya gimana, Pak? Seperti tadi di sini ya. 106 dibagi 2. 53 dibagi berapa lagi nih? Bagi 2 tidak habis.
dibagi 3 tidak habis, dibagi 5 tidak habis, dibagi 7 tidak habis juga, ya kan? Karena tidak habis juga sampai semuanya, berarti 53 ini juga sama-sama prima. Karena sama-sama prima, maka hasilnya cukup sampai sini. Akar 106. Selesai. Lanjut. Nomor 5, nomor terakhir. Diketahui fungsi V dan fungsi W, hitunglah panjang fungsi V tambah fungsi W. Ini logika kalian bagaimana cara mengerjakannya? Apakah langsung cari panjangnya? Atau seperti apa? Kalau dilihat di sini, gimana? Kalau dilihat sini berarti jumlahkan dulu baru cari panjangnya. Jadi vektor V ditambah vektor W dulu. Vektor V-nya kita langsung ubah ke dalam bentuk kolom min 12, 4. Ini ya. Ditambah vektor W-nya 8 min 4. Jadinya berapa itu? Min 12 tambah 8. Min 4. Hutang 12 sahur 8. Hutangnya masih ya, 4 ya, betul ya. 4 tambah min 4. Nyaur 4. Hutangnya punya 4 juga. Berarti bur 0. Begini ya. Nah, kita disuruh menghitung panjangnya. Menghitung panjang. Panjang dari vektor V dan vektor W. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya sama. X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya siapa, Pak? Ini komponen X. Yang di atas selalu komponen X. Min 4 kuadrat. Ingat, kurungnya tetap diikutkan. Ditambah Y. Y-nya 0. 0 kuadrat. Baru kita masukkan. Min 4 kuadrat, 16 ditambah 0 kuadrat berapa? 1. Bukan. 0 kuadrat ya 0. 16 tambah 0, 16. Akar 16, 4. Jadi, panjang vektor V plus vektor W adalah 4 satuan panjang. Oke. Baik, cukup sekian untuk pembahasan di video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk masuk ke materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.